suguhkan tari persembahan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Dumai, Wakil Wali Kota Dumai terpilih masa jabatan 2021 sampai dengan 2024, Bapak Haji Faisal SKM Mars beserta Ibu Leni Marhai Faisal, Bapak Haji Amris NSI beserta Ibu Martini Amris. Yang kami hormati Bapak Haji Joni Esos NSI. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau beserta Ibu. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai. Bisa sambut penjabat Wali Kota Dumai Bapak Haji Joni Esos MSI dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bapak Haji Faisal SKM Mars Bapak Amris SSY. Jumat, maksud kami Sabtu 27 Februari 2021 dimulai. Untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, maka sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Kepala Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak Haji Syafran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal syukru wa minkal fadlu biyadikal khair. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibul mahbub. Sahilna jami'al matlub, syatir lana jami'al quyub. Ghafir lana jami'az dzunub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini. Tiada kata yang patut kami aturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Puji dan kasih sayang atas perhatian pemimpinan ini. Jadikanlah setiap gerak dan langkah jabat wali kota Dumai yang sudah dilakukan sebagai awal ibadah di hari kemudian, sebagai catatan urusan. Mudahkanlah urusan kami, wujudkan semua cita-cita kami atas realisasi semua yang lihat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para pendahulu kami, dosa-dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami, kaum muslimin pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, cincin tuan-tuan, puan-puan hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya sambutan penjabat Wali Kota Dumai Bapak Haji Joni Esos MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita pagi hari ini masih di dunia kesehatan dan batin untuk melakukan acara usaha sambut antara PJ Wali Kota Dumai dengan Wali Kota terpilih Bapak Amris dan Bapak Faisal dan Pak Amris. Jadi selanjutnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat kesempatan beliau. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai, Pak Faisal, Pak Amris, Wakil Dumai. Yang saya hormati Bapak Senario, anggota DPRD Riau, juga Forkompinda Kota Dumai, Kepala OPD Kota Dumai, dan juga mungkin undangan-undangan yang satu-satu. Karena saya tunjuk Pak Gubernur untuk menuntaskan hal-hal yang sangat strategis pada saat itu. Insya Allah saya dapat melaksanakan berkat dukungan
dari semua perangkat daerah yang ada di Kota Dumai ini. Kalau boleh, saya panjang sedikit menyampaikan. Saya masuk sini SMS, WA, WA ya, WA. Tapi itulah tugas saya. Ada bertanya, apa visi misi Bapak ke Dumai? Tidak ada visi misi saya. Saya hanya menjalankan kekosongan pemerintahan karena yang masih menjabat itulah Pak Jul As. Karena visi beliau itu sampai dengan tanggal 17 Februari 2021. Saya hanya melaksanakan, dan supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan sedetik pun tidak boleh, maka saya hadir. Yang mana ada kewenangan sebagai pejabat wali kota, dan juga ada tidak kewenangan saya, tidak akan saya kerjakan. Alhamdulillah semuanya itu dapat saya kerjakan. Di sini tentu saya melaporkan pakai tertulis sedikit Pak Bu ya. Pertama saya masuk memang agak terkejut-terkejut paling nas Pak Faisal. Saya tidak memberitakan diri, karena kalau saya memberitakan diri panjang kisahnya, tak selesai kerja saya. Hari Senin setelah saya pagi itu pencanangan penyuntikan COVID-19, saya panggil dulu kepala PLN. 5 menit ketemu saksi Pak Sekda, inspektur ada inspektur. Inspektur ada. Saya bilang hidupkan hari ini juga. Jawabannya gampang, Pak, kalau kami hidupkan Pak, tak enak saya dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu ada bupatinya, wali kotanya. Saya bilang di Dumai ini baru hari ini saya masuk, saya bilang bantu saya sih. Bukan kesalahan pejabat, Kota Dumai tidak membayar, karena sistem penganggaran kita berubah dari Simda menjadi SIPD. Satu. Yang kedua, pada hari itu juga belum adanya penanggung jawab PA untuk pasangan itu. Kalau Bapak mau kerja sama saya, oke, tidak sudah, saya tinggalkan. Akhirnya mau dia buat pernyataan, setebal apapun saya tekan pernyataan di sini. Lanjut rapat, saya dah janji pula jam 3 ketemu dengan Pak Kejari. Saya tidak boleh sedetik pun berkurang dari jam 3, karena kalau saya lewat nanti tak terima, saya tetap kerjakan. Saya evaluasi, alhamdulillah dikerjakan Pak Faisal. Pertama, saya minta gaji harus tuntas dalam 2-3 hari. SKPA kalau belum tiket saya tiket, itu pesan saya pas itu terlaksana semua. Ambil UP, karena UP tadi adalah untuk bekerja, karena kalau kita bekerja tanpa ada dana tidak mungkin. Karena saya dapat laporan daripada Badan Keuangan, BPKP sudah mengizinkan, pusat sudah mengizinkan. Sementara perubahan sistem ini se-Indonesia berlaku, kita kembali dulu kepada Simda. Betul Pak? Nah, artinya kita kembali dulu ke Simda. Laksanakan. Selesai satu masalah. Sekitar 10 hari lah Pak ya. Insya Allah sudah bisa Pak ya. Artinya saya bilang ke Pak Kejari, Riau ini pesan Pak Gubernur, investasinya nomor 1 se-Sumatera, nomor 6 se-Indonesia. Riau ini paling besar investasi di Dumai. Jadi saya bangga dengan Kota Dumai ini. Saya bangga jadi wali Kota Dumai walaupun hanya 1 bulan. Karena apa? Di Dumai ini adalah tempat yang kota strategis. Pak Gubernur akan banyak membantu bagaimana Dumai ini bisa menjadi tempat investasi-investasi, karena potensi pantainya, potensi daerahnya ini kita jangan terlena, kita harus bergerak. Dan saya bilang tadi malam, jangan tidur. OPD-nya harus inovatif, bantu Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota untuk mengejar APBN. Hari ini tentu berbeda pakaian dengan Bapak. Saya tidak korni lagi, karena saya kemarin 2 hari lalu sudah dikukuhkan menjadi komisaris utama PT PIR
pengembangan investasi Riau. Dan saya hari ini akan ketemu dengan beberapa pengusaha di kawasan industri Berintung, Pak ya. Bagaimana pula saya yang ingin jadi berjiwa bisnis, karena saya ingin PIR ini akan ke depan lebih berkembang. Apa yang bisa saya buat untuk pengembangan terhadap kawasan industri Berintung ini? Apa peran kami sebagai PT PIR itu adalah BUMD kedua terbesar setelah Bank Riau Kepri. Saya bersyukur juga saya dibantu oleh direktur operasionalnya orang asli Dumai, Bapak Saripudin Atan Wahid, dan dia mengenal potensi-potensi yang bisa digarap untuk kesejahteraan masyarakat Dumai. Itulah perintah Pak untuk saya. Di hari ini memang saya terima, tapi saya ada misi lain, bukan misi sebagai pemerintah, ya berani pula sebagai pengusaha, sebagai komisaris PT PIR. Di mana peran Dinas Perhubungan untuk melayani masyarakat? Kita pemerintah tidak bisa tinggal diam. Rupanya numpang uji di duri. Saya pelajari, saya panggil nih Pak Inspektur ya, saya panggil Kabak Hukum. Begitulah Pak. Akhirnya terlaksana. Ini saya terima Pak Faisal. Tolong gegas Pak perda tentang pelayanan retribusi pengujian. Tapi kita masih memakai perda yang lama karena kita belum cabut. Cuma biayanya sesuaikan dengan yang saat ini. Kalau belum ada diperdakan jangan diambil. Dan juga udah saya komunikasikan Pak Inspektur ya sama Pak Kasidakin kemarin, boleh Pak kata dia, nggak ada masalah. Kemarin juga saya sempat ngamuk juga sama Pak Pendi itu sama stafnya. Rupanya setelah saya lakukan di 2 hari, stop Pak dia Pak. Saya dapat informasi, laporan, saya panggil lagi. Itu saya betul-betul udah saya buat Pak surat ekomuniti itu. Artinya kita menindak orang nggak bisa kalau kita tidak bisa melaksanakan pelayanan yang baik. Sudah kita lakukan pelayanan pengujian, seandainya dia tidak menguji kendaraan baru kita tindak, kan begitu. Jadi kami mohon Pak Faisal, Pak Amris, pantaulah itu. Kalau perlu ganti aja lah orang untuk tetap mau untuk kerja di Pak Faisal. Pening saya. Kenapa Pak Faisal? Saya masih cinta dinas LHJR. Saya masih cinta dari perhubungan. Malu saya Pak, kami punya alumni Pak Mukhtar Lupi, Pak Edi Erdam, Wan Samsirius, Najib Effendi. Kemarin ketemu kami di hotel Pak. Dia akan membuat pula mosi tak percaya kepada pengujian Pak. Jangan sabodo, saya bilang sabodo. Malu Pak, saya masih cinta perhubungan. Selanjutnya juga alhamdulillah pada waktu itu juga saya menyerahkan SK calon pegawai negeri sudah selesai. Terakhir Pak, kemarin saya rapat Pak masalah ini Pak, dana BTT. Kami sudah sepakat anggaran BTT itu pelapornya berapa, tapi saya hanya menaikkan berita acara hasil rapat. Kalau nanti ada perubahan silakan monggo, karena dalam kata-kata saya bilang untuk selanjutnya kami berikan kepada Pak Wali Kota untuk memilah-milah apakah plotting anggaran yang kami sampaikan kemarin merapat itu ada perubahan apa tidak. Semuanya kami serahkan kepada Pak Wali Kota. Tapi rapat sudah saya pimpin Pak, karena itu merupakan pekerjaan saya. Kenapa? Karena perlu penanganan segera, karena di COVID kemarin pakai uang, pakai gesek Pak di terminal barang. Kita sekarang menjadi tempat parkir khusus. Itu pakai gesek. Pertama PAD kita terdaftar dengan baik. Berapa jumlah hari itu yang masuk uang? Tuh, kasih anak-anak itu bekerja. Bukan langsung hari itu ambil doang, separuh dikasih dengan daerah, dikasih dengan yang tidak berhak. Itu yang kita tidak inginkan. Nanti dalam proses terjadi selisih, itu yang bisa menimbulkan kerugian negara. Jadi kami itu tak dapat saya laksanakan Pak, karena waktu saya terbatas. Saya mohon sekali dengan Pak Faisal, itulah saya titip Bapak segera mungkin Pak, tak bisa di main Pak, masuk mobil baik itu di pos
di Bukit Timah maupun di Bagan Besar, sediakan apa nama itu Pak? Sebagai isi itu. Hak keamanan. Masuk berapa? Tak. Langsung masuk ke kas daerah, ke direkturnya Pak. Langsung masuk ke kas daerah, nanti Dispenda akan memonitor berapa jumlahnya, berapa hariannya. Selesai uang total tadi, nanti ada hak Dinas Perhubungan untuk mendapatkan insentif dari persentase penerimaan tadi. Dan juga saya sekali lagi mohon maaf kepada Kepala UPD, ya mungkin saya orangnya tegas-tegas saja. Pak Faisal mau tahu dah sampai hari ini ada yang tahu mana Kepala UPD, tak kenal saya pun tak kenal dia. Di sini juga saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Kepala UPD. Saya mohon atur maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia. Kata orang tidak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak tak gading lah ya. Nah, tapi percayalah yang dan lanjutkan dengan penyerahan Bapak. Ini memori pelaksanaan tugas Bapak Yuas Wali Kota dan Bapak Almarhum Eko Suharjo Wali Kota Wakil Gubernur periode 2016 sampai ke 2020. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, dilanjutkan dengan kedua juga masalah SOTK kemarin kami juga sudah dapat surat dari Gubernur, sudah hampir selesai. Tinggal nanti BKPSDM tinggal memfollow up. Intinya kami dengan Wamres dan seluruh OPD, terima kasih Bang Jolni. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bang Jolni ini bukan orang baru di Dumai. Beliau juga SK PNS CPNS nih Bang ya, di Dumai. Jadi wajar beliau memang membesarkan Dumai. Dan Pak Gubri tidak salah memilih, mengutus saudara Abang Dajonli untuk membantu Dumai. 1 bulan cukup berarti untuk Dumai. Tapi Pak Wan Boji banyak pula Pak kasih saya, ya kan? Sebulan dah Pak Kapolres. Kami sudah bincang Pak Kapolres pakai emani ataupun apa namanya, perlu lahan yang kita siapkan. Kalau bagian besar, insya Allah kita akan eksekusi segera. Kayak mau nanti Pak Seda, Kakak Hukum dan asisten yang terkait, kita akan eksekusi segera. Dan insya Allah kami dengan Wamres ingin membangun Dumai. Karena walaupun kami isukan bukan anak Dumai, tapi kami besar. Anak saya lahir semua Dumai. Wamres diberi amanah masyarakat, diberi amanah Allah SWT. Saya yakin ini ujian buat kami. Nampaknya saya enak pakai mobil BM1, tapi sampai rumah banyak tuh PR dah, ya kan? Belum lagi Pak asisten lapor. Tadi pagi kami subuh CWA tadi malam. Kita jangan terlena Pak. Mati baru kita tahu nanti. Mati baru tahu. Misalnya Pak Amdan di bulan 4 pensiun kan. Nah, selama Pak Amdan menjabat nih, gajinya ini apa yang diberikan untuk Kota Dumai? Kita sudah nyaman lah Pak. Pegawai saya sudah nyaman lah. Kita harus syukuri betul. Kenapa Pak? Apa yang kita mau dapat cari Pak? Kalau nanti umur 60 Pak Nar ya, macam Pak Nar sekarang nih, makin jangan risau Pak. Ada isu-isu relawan mau coba sana sendiri, tidak Pak. Saya Pak Amris komitmen tidak ada bagi-bagi jabatan. Yang profesional, yang betul-betul kita baik akan dipertahankan. Tolong Pak tunjukkan selama 6 bulan ke depan. Kalau memang tidak masalah bisa nilai Pak. Pak Kapolres saya yakin lah. Pak siapa yang ganti Pak? Ini Pak Faisal. Pasti selesai, ya kan? Tapi kami kasih poin lah. Kami kasih tempo selama 6 bulan. Ya Pak Kapolres ya. Kalau ada Pak Kejari mau bantu juga, saya ingin semua terlibat lah. Ini Dumai punya kita Pak. Kita makan di sini Pak. Pak Kapolres, alhamdulillah. Berapa hari saya kemarin WA, beliau di lapangan, ya kan? Kenapa kan Pak? Menarang Pak Gubri kemarin. Saya tadi akan menghubungi Pak Lagan hadir? Ada Pak Lagan, tolong inventaris kebutuhan untuk Karula, ya kan? Dan kemarin saya perusahaan sudah sesuai dengan beberapa perusahaan siap membantu.
sehingga nanti kalau TNI Polri turun tidak lagi ngeluh. Selama ini mohon maaf, kemarin rapat Pak Kapolres ngajak saya rapat, izin Pak Kapolres, saya belum dilantik, belum bisa menginstruksikan. Jadi mohon Pak Kapolres, bukan saya tak mau Pak Kapolres, karena memang belum ada SK resmi dari Gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tak panjang-panjang lebar, mohon OPD hari ini yang hadir, dan juga ini ada relawan semua yang hadir, ormas juga, BUMN, Vertikal. Kami ingin kita punya tanggung jawab besar untuk rumahnya. Malu kita Pak, sekarang tol buka Pak, peluang besar. Apa yang kita bisa jual Pak? Jual Pak Kapolres, ya kan? Kita punya miliar Pak luar biasa, tapi tidak dikemas Pak, kebersihan dan sebagainya. Kami tidak buka aib yang lama, kami ingin ke depan. Kalau bicara lama Pak Kapolres banyak Pak Naro, banyak betul yang mau kita bicarakan Pak. Jadi hari ini kami ingin OPD, terutama setiap acara-acara resmi tolong, kalau kepala OPD tidak hadir, ada sekretaris. Nah, jadi kami ingin, jangan Pak, itu kita bisa on time lah. Kami ini Pak, saya mohon maaf Pak Naryo, saya belajar sama UAMDES nih. Kami ngurus partai Pak sampai 7 bulan. Kalau janji UO nih jam 7:30, jangan Pak 7:30, 7:20 harus hadir, ya kan? Pak Mal dia orang tua kan, ayah saya ini. Masa yang muda tadi pagi Pak Ucok, jam 6:30, Pak Ucok jam 6:20 hadir dia. Nah, jadi mari kita disiplin waktu lah, mengeluarkan pikiran. Jadi kami ingin Manjoli, walaupun Manjoli di Pekanbaru, tolong Bang, abang TPR nih Bang, di sana kerja di bawah abang nih, perusahaan banyak nih. Pak Kapolres berkali nanggil tak mempan Bang, tak mempan, bukan minta banyak kan Aryo, hanya untuk operasional aja kan. Allah Akbar, memang luar biasa. Kami beri masuk kepada kami yakin Pak, kami UAMDES, ya mungkin saya di Beroka akan ada pertemuan dengan DPR RI dari PAN. Beliau siap membantu kita, dan Pak Naryo juga menjembatani terutama masalah infrastruktur maupun restorasi gambut. Insya Allah kami Pak Naryo siap, dan ini terulang kembali. Kemarin juga Bang John sudah bantu kita juga kemarin, dan ke depan Insya Allah 2022 April terakhir pembahasan APBN. Kami minta OPD terkait untuk menggesa, tolong jangan mengedepankan pribadi Pak, mengedepankan yang untuk umum lah, ya kan? Kita sudah tunjangan, sudah dari SPD Pak, kita pejabatnya Pak berangkat dibayar. Tolong Pak yang dibayar Pak, jangan setiap kita ke Pekanbaru, ke Jakarta, tidak ada hasil Pak. Apa yang ada kita, tergantung kita Pak. Jangan setiap negosiasi akhirnya hilang, ya kan? Setiap negosiasi hilang, termasuk pelindungan Pak di depan jalan kita Pak, depan mata kita, nggak terus mana Pak? Nggak sampai 2 kilo jalan Pak. Kemana pelindungan Pak? Nggak ada, saya kita membiarkan saja nih. Jadi kami berharap kepada Bapak sekalian, ini waktu kami hanya 3 tahun Pak efektif, hanya 3 tahun. Ya kalau Pak OPD memang insya Allah ingin bantu kami 6 bulan akan dengan UAMDES dan konsultan kami siap mengevaluasi, dan tolong Pak tidak ada Pak dendam, mohon maaf. Kalau ada dendam percuma lah kami Pak kan, ya kan? Biarlah Bapak Ibu yang menunjukkan prestasi kerja, dan kami dengan Pak Amris akan mengevaluasi ke depan, dan insya Allah saya yakin lah, kalau semangat kita membangun Dumai, saya yakin Dumai akan lebih baik ke depannya. Jadi sekali lagi Pak Camat, Pak Lurah, kami ingin tolong daerah-daerah yang rawan Karula, Sungai Sembilan, Dumai Timur juga, Medang Kampai, yang hari-hari kita Pak setiap tahun alami. Tadi alhamdulillah laporan Pak Kapolres kita sudah aman. Dalam arti aman, ya besok ya belum tentu. Walaupun hanya 2 tahun lagi menjabat ASN, tapi peluang untuk komisaris utama ini luar biasa. Untuk investasi, saya yakin kita punya banyak perusahaan di sini, dan SAW juga serenatan memang orang Dumai, nanti bisa kita bersinergi. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami dengan UAMRIS mohon bantuan semua OPD yang hadir pada hari ini, sehingga kita tidak perlu formal-formal lah rapat nih. Yang penting hadir, penting outputnya, outcome-nya jelas. Tidak perlu pakai surat-surat lama pula. Pak Ucok ya, kadang nunggu surat paraf sini akhirnya tak selesai. WA group ke depan mau nanti Pak Kabak umum, WA group tidak ada untuk selfie, hanya sifat undangan yang sifat urgent. Ada yang banjir, ada yang kebakaran, yang sifat selfie. Karena Pak penuh pula WA group ini Pak ini. Yang bawah umum tolong dikoordinasikan, sehingga kita bagaimana Pak, ya tetap kita birokrasi, tapi jangan pula membuat kita susah. Kami ingin ke depan. Jadi kami sekali lagi Pak Joni terima kasih, Pak Neroni tadi pagi kemari
tol sudah buka. Bayangkan, Pak Nero serapan di Pekanbaru, hari pertemuan hari ini dengan Bu Serli. Jadi insya Allah dengan akses tol sekarang kita banyak peluang, tapi kita siap enggak? Yang kita dapatkan hasil. Tadi pagi kami alhamdulillah dengan Pak Ucok, Pak Bowo, alhamdulillah ada solusi. Tinggal nanti selangkah lagi, sehingga insya Allah minggu depan, insya Allah sampah di Kota Dumai dapat kita realisasikan dengan baik. Dan mohon, camat lurah punya peran penting, terutama di kota lah. Kalau di Sungai Sembilan masih tak nampak lah. Tapi kalau Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Dumai Kota ini kan jadi apa kita nih Pak? Apa nam abdah Kota Dumai, ya kan? Kalau Dumai dah kota Pak, masuk orang Pak dah lain pula kesannya. Mungkin kita tahu lah Pak, mungkin Pak Nado kalau ke Purnama Pak di dok banyak ya. Tapi memang kendala Pak Bowo baru mengusahakan kan, bukan salah Pak Bowo, bukan salah Dimas. Duit tak dianggarkan, alasan PPS dan sebagainya. Jadi ke depan insya Allah, walaupun kami dengan Amris sekarang Pak masuk rumah, walaupun tak ada anggaran di rumah tangga, kami rela aja lah kan. Rela rumah tak ada, kami ikhlas saja. Kami tak mandang itu, tapi kami insya Allah kami bekerja Pak. Kami Pak Bang Jali, Pak Nero, kami ini Pak yang berdua ini Pak paket hemat Pak. Tak pakai sembako, tak pakai serangan fajar. Kami murni memang. Kalau Allah berkehendak dulu, pas dulu Pak. Dengan tim-tim yang lawan bantu kami. Tapi ini kuasa Allah SWT. Orang tak percaya Bang Joli, kami tak pakai serangan, boleh buktilah. Kami tidak ada serangan fajar, dia kan tidak beban. Karena saya seperti pegawai Pak Koji, saya tak ada masalah. Cuma 3 tahun ke depan, saya takut dengan Allah. Kenapa? Allah beri amanah ini. Kalau saya main-main, Bapak tinggal tentang Pak, tanggung jawab kami semua. Kalau ada yang anak yatim tak makan Pak, ada yang anak janda tak makan Pak, kita punya basnas Pak. Ini basnas masalah pula Pak Nyoli kan, pening juga kepala satu dah, ya kan? Jadi intinya BUMD, baik basnas maupun apapun namanya, yang sifatnya memang harus kita cari profesional. Mohon maaf, tim sukses tidak boleh mengintervensi untuk orang profesional. Maaf, saya katakan tim sukses tidak boleh intervensi, terutama OPD yang betul-betul mempunyai peran penting untuk bangun Dumai. Kalau intervensi pening pula Pak. Semua jajaran vertikal yang hadir pada hari ini, BUMD juga hadir pada hari ini, dan seluruh OPD, mari kita tetap bersinergi untuk bangun Dumai. Tadi malam kami dengan DPRD, insya Allah kami akan coba bagaimana DPRD juga punya peran penting. DPRD Pak silakan saja dia menyiapkan pokirnya, tapi pokir bagaimana untuk mengenai masyarakat. Dan insya Allah kami kemarin sama Mas Agus dia sudah bicara, tolong Mas tahun depan pokir kita fokus ke fisik lah. Sekarang Pak di Jalan Bintan banyak rumah kumuh Pak, kami kemarin. Kami ingin program kotaku Pak Jol menjadi prioritas kami, karena di kota Pak menjadi cerminnya Dumai. Kalau kota Pak dah banyak pula selokan, banyak pula yang apa Pak, jelek pula nampak Dumai ini. Tapi kalau dia masuk ke jalan kota ini dah bersih, kalau di Sungai mungkin agak tertutup lah, mungkin di kayu kapur agak tertutup. Tapi di kota Pak, kami ingin Banjul, kemarin sudah connect ke kementerian, dan insya Allah 2022 Banjul kami ingin tempat-tempat yang memang dianggarkan APBN, tanggung jawab APBN. Tapi sisinya yang tidak tanggung APBN kita akan masukkan ke BD. Kami ingin ya 2022 yang minimal Pak 20% nampaklah Dumai ini menjadi kota Dumai, bukan menjadi kampung Dumai. Lebih kurang, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bang Yoli, selamat bekerja, tetap sukses, dan tolong perhatikan untuk investasi Dumai. Saya yakin Bang Yoli anak besar di Dumai punya peran penting Dumai. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Tempat berlabuh sampan bergumai. Kepada Bapak John Lee kami ucapkan terima kasih ikut bersama membangun Dumai. Kain baru si kain batik dijual anak dara Indra Giri. Wali kota baru dilantik, mari bersama membangun negeri. Baik, selanjutnya pemberian cenderamata kepada Bapak Haji John Lee SSMSI, kami berkenan untuk kembali ke atas panggung.
lampu terik mulai dipandang, sayang sudah dikenang di singgah sana. Hati terpikat